few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas pengadilan HAM ad hoc di Indonesia. Selanjutnya yaitu pertama-tama ada latar belakang. Indonesia mengalami berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat sepanjang sejarah seperti pada peristiwa Timur Timur, Tanjung Priuk, dan Adipur. Yang bertujuan untuk menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dibentuk secara ad hoc melalui keputusan Presiden, hanya untuk kasus tertentu saja. Namun efektivitas pelanggarannya menimbulkan berbagai pertanyaan dan kritik. Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum dari pengadilan ini yaitu yang pertama konstitusi, di mana pada Undang-Undang tahun 1945 pada pasal 28I dan 28J tentang hak asasi manusia yang dijamin. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di mana terdapat dalam pasal 43 yaitu Pengadilan HAM ad hoc dibentuk oleh Presiden atas usulan DPR untuk kasus tertentu. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dan yang keempat itu ada instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights. Yang kedua yaitu Statute of the International Criminal Court. Meskipun di sini Indonesia belum meratifikasi. Selanjutnya ada contoh kasus tentang kasus Timor Timur pada tahun 1999. Timor Timur atau yang sekarang dikenal sebagai Timor Leste merupakan bekas jajahan Portugis yang kemudian dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1975. Selama integritas terjadi perlawanan dari kelompok-kelompok pro-kemerdekaan seperti Fretilin, sementara kelompok pro-integritasi mendukung tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1975, Indonesia menginansi Timor Timur melalui operasi Saroja dengan alasan mencegah penyebaran komunisme, dan pada tahun 1976 Indonesia secara resmi menyatakan Timor Timur sebagai provinsi ke-7. Namun tidak diakui oleh banyak negara serta tidak diakui oleh PBB. Pada tahun 1975 sampai dengan 1999 terjadi perlawanan dari rakyat Timor Timur, terutama dari kelompok Fretilin, dan mengakibatkan banyak pelanggaran HAM yang terjadi selama pendudukan seperti kasus pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang, dan pemindahan paksa penduduk. Salah satu tragedi besar yang terjadi pada saat itu yaitu pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991 yang menyebabkan dunia internasional lebih memperhatikan konflik yang terjadi saat ini. Selanjutnya, setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, Presiden B.J. Habibie membuka peluang penyelesaian damai. Indonesia dan Portugal difasilitasi oleh PBB dan sepakat untuk menggelar jajak pendapat atau referendum bagi rakyat Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999 yang diselenggarakan oleh UNIMED, yaitu United Nations Mission in East Timor, dan hasilnya terdapat 78,5% rakyat memilih merdeka dan selebihnya yaitu 21,5% memilih untuk tetap jadi bagian dari Indonesia. Setelah hasil referendum diumumkan, milisi pro-Indonesia melakukan aksi kekerasan secara besar-besaran, yaitu dengan pembakaran kota dan desa, pembunuhan massal, pemerkosaan dan penculikan, serta pengungsian secara besar-besaran, yaitu sekitaran 250 juta orang ke Timor Barat.
Kerusuhan ini menyebabkan ribuan orang tewas dan infrastruktur hancur secara total. Dan eh, terdapat 19 tersangka dalam kasus tersebut. Karena krisis kemanusiaan yang besar, PBB membentuk pasukan penjaga perdamaian yaitu International Force for East Timor yang dipimpin oleh Australia dan masuk pada tanggal 20 September 1999. Akhirnya situasi mulai berangsur membaik dan PBB membentuk United Nations Transition Administration in East Timor yang mempersiapkan kemerdekaan secara penuh. Dan pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur akhirnya resmi merdeka dan berganti nama menjadi Republik Demokratik Timor Leste. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas dan analisis kritis. Yang pertama ada aspek hukum. Banyak kasus tidak bisa dibuktikan di pengadilan karena lemahnya alat bukti dan lamanya waktu antara kejadian dan persidangan. Serta pengadilan tidak memiliki independensi penuh, yaitu hakim dipilih oleh Mahkamah Agung dan Presiden, serta kasus dipilih oleh DPR bukan dari Komnas HAM. Yang kedua ada dari aspek politik. Proses politisasi sangat kuat dalam penentuan kasus yang diproses dan terdapat indikasi perlindungan terhadap pelaku dari elit politik dan militer. Yang ketiga ada dari aspek sosial. Korban dan keluarga sering tidak dilibatkan secara bermakna serta minimnya pemulihan atau reparasi terhadap korban. Selanjutnya ada kondisi terkini dari Pengadilan HAM ad hoc di tahun 2025. Saat ini tidak ada lagi pengadilan HAM ad hoc baru sejak kasus Abepura dan kasus Pania di Papua pada tahun 2014 yang diproses melalui mekanisme biasa, bukan secara ad hoc, dan hasilnya menuai kekecewaan yaitu hanya terdapat satu terdakwa dan hanya dihukum secara ringan. Desakan dari masyarakat sipil agar Indonesia ratifikasi Rome Statute belum direspon serta Komnas HAM terus mengeluarkan rekomendasi, akan tetapi terdapat minimnya tindak lanjut dari pemerintah. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan. Tantangannya yaitu ketergantungan pada DPR, di mana politisi dalam seleksi kasusnya. Yang kedua yaitu ketiadaan perlindungan saksi dan korban yang memadai. Yang ketiga ada kultur impunitas, di mana yaitu pelaku sering tidak dihukum. Adapun hambatannya yaitu ketidakpastian aparat hukum yang sering kurangnya keahlian dalam menangani kasus HAM berat. Yang terakhir ada tekanan politik dan militer terhadap proses hukum. Selanjutnya ada dampak ketidakefektifannya, di mana yang pertama yaitu hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, lemahnya posisi Indonesia dalam forum internasional HAM, kegagalan mencegah pelanggaran HAM di masa depan, dan tidak adanya pemulihan bagi korban serta keluarga. Selanjutnya ada reformasi strategis. Reformasi struktural yaitu mengubah mekanisme pembentukan pengadilan HAM ad hoc, yaitu dalam wewenang pada lembaga independen seperti pada Komnas HAM atau Mahkamah HAM secara permanen. Ratifikasi Rome Statute dan pembentukan Mahkamah HAM permanen nasional. Yang kedua ada reformasi hukum, memperkuat lagi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 agar lebih operasional dan tidak politisi, serta membentuk lembaga independen perlindungan saksi dan korban khususnya pada kasus HAM berat. Yang ketiga ada reformasi sosial, sosialisasi pendidikan HAM secara sistematis dan libatkan korban serta keluarga dalam proses transisi keadilan.
Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia saat ini tidak efektif karena berbagai faktor, terutama pada faktor politisasi, lemahnya instrumen hukum, dan tidak adanya dukungan secara sistematik. Diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan dilakukan secara adil, termasuk pembentukan sistem peradilan HAM secara permanen. Komitmen politik dan keterlibatan masyarakat sipil menjadi kunci perbaikan di masa depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.